Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Imal. Saya dari jurusan Penyuluhan Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Halu Oleo, Angkatan 2018. Pertama-tama, marilah kita senantiasa mengucapkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa diberikan kesehatan, kekuatan, serta kesempatan untuk dapat melaksanakan aktivitas kita sehari-hari. Salawat dan salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang dimana berkat perjuangan beliaulah yang telah membawa agama Islam ini dari alam jahiliyah atau alam kegelapan menuju alam yang terang benderang dan penuh teknologi modern seperti yang kita rasakan pada saat ini. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan Islam di Arab Saudi pada masa kepemimpinan atau kekhalifahan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW dilahirkan pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Masa kecil Nabi Muhammad diisi dengan menggembalakan domba-domba kaum Quraisy. Di sela-sela menggembalakan domba-domba tersebut, maka Nabi Muhammad SAW banyak merenung dan berpikir. Salah satu perbedaan itu kemudian dikenal luas oleh masyarakat Mekah, yakni kejujuran yang sangat menonjol pada diri Muhammad. Hal ini dapat mengantarkan Nabi Muhammad SAW mendapatkan gelar Al-Amin atau orang yang dapat dipercaya. Menjelang usia 40 tahun, selama 1 bulan, Nabi Muhammad mengasingkan diri ke Gua Hira untuk merenungi tentang alam dengan ciptaannya. Siapa sebenarnya yang menciptakan alam ini? Demikianlah, pada malam 17 Ramadan atau 611 Masehi, malaikat Jibril mendatanginya lalu kemudian menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misi Nabi Muhammad SAW dalam ajaran Islam berhasil membawa bangsa Arab yang sebelumnya kacau dan tidak dikenal oleh bangsa yang lain menjadi bangsa yang maju dan menguasai dunia. Permulaan dakwah Rasulullah dilakukan secara diam-diam, yakni dengan mengajak orang-orang terdekatnya, mulai dari istrinya, keluarganya, beserta sahabat-sahabat dekatnya, dalam menyampaikan dakwanya kepada masyarakat. Maka Nabi Muhammad SAW banyak menerima tantangan dan rintangan. Setelah beberapa tahun melakukan dakwah, maka tepatnya pada usia 63 tahun, Rasulullah SAW wafat dengan meninggalkan beberapa wasiat. Di antaranya, yang pertama, pesan untuk senantiasa menjalankan sholat bagi umatnya. Dari pesan ini, maka mengajarkan kepada kita untuk pentingnya menjalankan sholat 5 waktu. Yang kedua, larangan untuk menumpahkan darah tanpa alasan yang dibenarkan. Dalam hal ini, Rasulullah SAW melarang kita untuk melakukan pertumpahan darah tanpa sebab yang jelas. Namun setelah Nabi Muhammad SAW wafat, banyak penduduk Mekah yang murtad atau keluar dari agama Islam. Sehingga berdasarkan kesepakatan bersama atau hasil musyawarah,
sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka mengutuskan Abu Bakar Al-Siddiq sebagai pengganti Rasulullah dalam menyampaikan dakwahnya. Kisah Abu Bakar Al-Siddiq. Abu Bakar Al-Siddiq merupakan seorang sosok yang terjaga dari keterpurukan akhlak bangsa jahiliyah. Akan tetapi, ia tidak ikut ataupun larut dalam kejelekan moral bangsa Quraisy. Terangkatnya Abu Bakar Al-Siddiq untuk menjadi pemimpin bagi umat Islam setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukanlah suatu kebetulan, akan tetapi merupakan suatu hasil musyawarah sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Faktor-faktor yang mempengaruhi terangkatnya Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah atau pengganti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq dalam sholat menjadi acuan dalam pengganti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, Abu Bakar Al-Siddiq merupakan sahabat yang paling utama dan dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah merekomendasikan Abu Bakar Al-Siddiq untuk memutuskan perkara di tengah umat. Sedangkan keistimewaan Abu Bakar Al-Siddiq yang diangkat sebagai pengganti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang pertama, Abu Bakar Al-Siddiq diabadikan dalam Al-Quran. Pengorbanan Abu Bakar Al-Siddiq dalam menyokong dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapat apresiasi besar dan mulia dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, Abu Bakar Al-Siddiq adalah orang pertama yang masuk surga. Dengan demikian, dalam sejarah perkembangan Islam sangat berpengaruh terhadap perkembangan peradaban hingga saat ini, yang dimana sebelum masuknya Islam banyak masyarakat yang menyembah berhala dan menyembah matahari, yang dimana hal tersebut dapat dianggap sebagai Tuhannya. Akan tetapi setelah masuknya Islam, maka perubahan pola pikir dalam masyarakat mulai berubah. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaklumi, karena saya hanyalah manusia biasa yang tidak pernah luput dari kesalahan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah puasa. Marhabannya Ramadan.